Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya perkenalkan, saya Jalaluddin, Sekretariat Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya ditugasi untuk menginterview atau wawancara dengan bapak kepala sekolah, di mana dalam hal ini kita akan membicarakan tentang kasus-kasus yang sudah ada di sekolahan. Jadi bapak akan dimintai jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Nanti ada 8 pertanyaan, Pak. Ya. Nah, kemudian nanti sesuai dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, yang pertama nanti saya berterima kasih sekali karena telah diberikan waktu karena kegiatan Bapak yang begitu padat, saya bisa dikasihkan waktu untuk wawancara pada kali ini. Ya. Yang pertama, Pak, selama ini kan Bapak mungkin telah banyak menemukan kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolahan kita ya. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Menurut pendapat saya, berdasarkan kasus tersebut, kita lihat terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, di mana perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Gitu ya, Pak. Iya. Jadi dipisah-pisah ya, Pak, antara dilema etika dan rujukan moral ya, Pak ya. Jadi diidentifikasi itu, Pak ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak, selama ini kan kasus-kasus tersebut sudah dilewati ya, Pak. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama Pak untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, Pak, yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana Bapak dalam mengambil keputusannya? Selama ini yang saya laksanakan dalam menjalankan pengambilan keputusan, kita harus musyawarahkan dulu dengan rekan guru atau dewan guru yang ada di SD agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang artinya Bapak pun walaupun nanti ujungnya di Bapak ya Pak, keputusan tersebut, tapi Bapak bermusyawarah dengan dia. Tetap kita minta bermusyawarah dengan guru-guru ya Pak, persetujuan rekan guru atau dewan guru
untuk bahan pertimbangan. Oke, seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak, Eh, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan pada identifikasi kasus-kasus ini? Oh, yang langkah-langkah atau prosedur yang bisa kita lakukan dalam melakukan musyawarah adalah dengan para guru atau dewan guru, dan selanjutnya dirapatkan kembali dengan komite sekolah sebagai perwakilan wali siswa atau wali murid. Ya. Jadi langkah-langkahnya step by stepnya juga tepat ya Pak. Iya, tetap kita tetap melibatkan guru, para guru, komite dalam mencapai langkah-langkah tersebut ya Pak ya. Iya. Ya. Mungkin juga orang tua, kalau komite kan jelas Pak, itu kaitannya dengan sekolah. Mungkin orang tua juga ikut dilibatkan ya Pak ya. Bisa saja lebih baiknya itu dengan orang tua. Kemudian Pak, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah kita mengadakan atau perlu adanya komunikasi antara para guru dan komite sekolah tersebut. Sekolah ini ya Pak ya. Berarti dalam hal ini komite juga selalu dilibatkan Pak ya? Tetap selalu dilibatkan karena sebagai mitra SD, mitra sekolah. Iya Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa atau dan orang tua siswa itu sendiri. Jadi dari diri siswa tersebut ya Pak ya? Dari siswa tersebut dan kemudian orang tua, karena kurang perhatian mungkin ya Pak ya? Kurang dorongan, kurang perhatian dari orang tua siswa. Oke, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan atau menangani kasus-kasus yang ada? Saya tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan dilema etika itu, karena biasanya bisa langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu tadi seperti wali siswa atau dengan pihak komite. Jadi ketika ada suatu kasus itu ya
diselesaikan secara langsung ya Pak? Bisa secara langsung. Pada saat itu ya Pak? Tanpa- Tidak ada jadwal ya? tidak. Tidak ada jadwal khusus ya Pak? Iya. Tidak terjadwal. Kondisional lah ya Pak? Ya, kondisional sesuai kasus yang terjadi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Bapak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang dapat membantu atau mempermudah yaitu para guru yang selama ini ikut membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika yang ada. Berarti tetap yang mempermudah ya guru-guru Tetap dulu ya, Pak? saja para guru ikut membantu untuk mempermudah menyelesaikan sebuah kasus. Ya. Ya, betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Bapak ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapat? Yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan dilema etika tersebut. Pembelajaran yang saya dapat dipetik, yang bisa saya petik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Intinya perlu mengetahui dan adanya pendekatan. Mengetahui budaya lingkungan sekolah, pendekatan dengan siswa, pendekatan dengan orang tua, pendekatan dengan komite, itu untuk pengambilan keputusan yang benar. Ya. Jadi tetap kita harus bekerja sama ya Pak ya. Sebagai Tidak luput dari itu. sebagai kepala sekolah kadang-kala tidak bisa memutuskan secara pribadi dengan sendirinya. Kita perlu mengambil keputusan dengan minta pertimbangan dengan teman kerja, rekan kerja, para guru, dewan guru atau dewan pembina. Saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak. Di sela-sela kesibukan Bapak bersedia untuk diwawancarai untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru. Ya, sama-sama Mas, semoga bisa diselesaikan dengan lancar, tidak ada masalah. Amin, terima kasih Bapak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman baik untuk saya terutama dan untuk rekan-rekan CKP semua. Demikian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bapak telah mengambil berbagai macam keputusan. Nah, di sini saya akan bertanya tentang kasus tersebut. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya kebetulan sama Pak Jalal ya.
sharing ada beberapa kasus yang pernah bisa ada di ini ya di sekolah saya sendiri ya, masalah kasus tentang apa itu kurangnya anak kurang belajar, akhirnya dalam hasil nilai-nilai atau nilai rapot terakhir kurang atau di bawah KKM. Sering kami konsultasikan dengan guru, kalau bila ada misalnya masalah ada kendala nilai kurang KKM, itu berarti seorang guru wajib namanya remedi ulang, coba ada kendala seperti apa. Itu biasanya kewajiban seorang guru bila ada anak yang kurang dari KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian ada lagi kasus tentang misalnya anak tidak di bawah standar kriteria kenaikan kelas. Nah, guru konsultasi dengan kita, coba dikonsultasikan dengan wali murid terutama. Jangan mengandalkan bahwa siswa itu kata wali murid katanya pinter pandai, tapi ternyata kenyataannya hasil dari nilainya itu anak kriteria di bawah yang kriteria kenaikan kelas. Contoh ada nilai kurang, ada nilai 3, berarti anak tersebut supaya tidak bisa naik tingkat kelas. Itu tidak apa-apa, karena kalau misalnya dipaksakan nilai kriteria naik kelas itu kurang, dipaksakan dirubah menjadi bisa naik kelas, beban terutama pada anak itu sendiri, dan beban akan nanti guru yang akan ada di atasnya. Kalau itu bisa diantisipasi, syukur. Dan ada masukan-masukan, ada bimbingan-bimbingan lain dari terutama di rumah. Guru kan di sekolah hanya beberapa jam, luang waktu ada di rumah lebih banyak. Itu yang sangat membantu, akan merubah cara belajar supaya nilainya bisa mengangkat kriteria, bahkan bisa kriteria kelas sesuai dengan kriteria kelas. Begitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan itu? Kebijakan kami di sekolah menitik beratkan yang lebih bijaksana dan lebih sama-sama menguntungkan. Jangan kita memilih kepentingan sendiri daripada kepentingan yang lain akan merubah yang lain. Kita berdiskusi dan berundinglah ya, mana yang lebih baik gitu. Ini nanti akhirnya bisa diklirkan, sama-sama menguntungkan. Saya kira begitu. Saya berunding dengan guru-guru ya Pak ya, diskusi dengan guru-guru. Kemudian yang selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tentang masalah apa? Tentang kasus tersebut, tentang kasus yang tadi. Sebenarnya pertanyaan lebih spesifik menjurus masalah ya, langkah-langkah banyak tentang kepegawaian, tentang kesiswaan atau tentang administrasi guru itu yang dimaksud poin satu aja Ya tentang kasusnya, tentang kasus yang tadi Bapak utarakan tentang ya siswa yang kurang dalam hal belajar. Itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, prosedurnya, langkah-langkahnya bagaimana? Kami melangkah lebih bijaksana, kita rundingkan, musyawarahkan dengan guru
ya, supaya guru mengambil tindakan. Ya, bagaimanapun juga guru yang lebih tahu tentang keadaan siswa di setiap harinya. Ya, misalnya contoh anak malas pulang belajar, atau anak saat diberikan pelajaran tidak mengikuti, otomatis seorang guru dalam KPM itu ya, kami mengharapkan guru itu lebih kritik, apalagi sekarang ya, kurikulum merdeka ya, melihat ya, atau menganalisa sejauh mana anak-anak berbeda dengan karakternya. Penerimaan materi itu bisa membedakan anak, bisa menganalisa. Itu pinter-pinternya guru di saat di dalam kelas, di saat KBM begitu. Baik, Bapak. Terima kasih. Kemudian Pak, dalam kasus tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak? Kami sering memberikan pandangan kebijakan kepada guru-guru kami itu lebih detail, ya, lebih menganalisa saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Otomatis rancangan atau itu rencana awal seorang guru itu sudah siap, sehingga nanti apa yang akan dipaparkan kepada siswanya jelas. Ya, jangan istilahnya itu apa itu ya, banyak spontanitas. Guru sudah merancang lebih awal pemberian materi, akhirnya anak bahkan seorang siswa atau anak didik itu menganggap Pak Guru atau Pak Guru itu lebih pinter. Setiap kali ada pertanyaan dijawab. Itu berarti Pak Guru atau Guru dalam KPM itu sudah siap. Gitu. Ya Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Sebenarnya multi ya. Sebenarnya itu multi, dari siswanya paling banyak itu siswanya. Berangkat dari wali muridnya, bahkan dari gurunya, itu banyak. Contoh hal-hal yang sangat mengagetkan itu, contohnya ya, setelah ini kisah nyatanya kami yang di sini, siswa yang seakan-akan secara mendadak itu hal yang mutasi yang tidak dimusyawarahkan dulu, terus mengajak secara spontan kadang juga merubah data yang tidak konsultasi dengan sekolah, sehingga kami dengan operator yang sangat sering masalah bukti itu menjadi ya kurang sinkron begitu. Saya gitu. Sebenarnya banyak yang lain kalau dijelaskan sekarang mungkin 2 jam tidak selesai. Hanya itu saja. Ya, tantangan-tantangan yang ada di dalam kasus tersebut ya Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala? Tata kala itu jadwal Pak. Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kami sudah ada prosedurnya, tapi kadang kejadian itu biasanya spontan. Ya. Jadi kita memutusi setelah ada masalah
kita langsung kita putuskan bukan saat itu juga. Ya, berarti tidak ada jadwal ya, Pak? Tidak ada. Tidak ada Iya. jadwal dan langsung diputuskan saat Putusan itu juga ya, Pak? Iya. Baik, Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam membantu Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktornya, Pak. Faktor yang mempermudah ya. Faktornya terutama saya sangat berterima kasih kepada Dewan Guru yang sangat membantu, terutama yang bisa membantu bila ada masalah sih. Kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya kompleks, kami Dewan Guru saya kumpulkan diajak musyawarah bila ada sesuatu yang janggal gitu. Dan kalau memang ada masalah berikutnya, kita dalam acara rapat Dewan Guru di saat itu kita bicarakan dan diskusikan gitu. Ya, terima kasih Pak. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut? Kami mengambil keputusan yang sangat bijaksana, yang secara umum dan secara demokratis, yang nanti hasilnya nanti kita laksanakan bersama-sama. Ya Pak, jadi pembelajarannya ya pengambilan keputusan yang secara bijaksana ya Pak ya, tidak berat pada salah satu pihak Pak ya, baik siswa maupun guru tersebut ya Pak. Demikian Bapak wawancara atau interview tentang kebijakan dalam mengambil keputusan. Tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 pada modul 3.1. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.